Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Samsina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar dengan NPM 2290495013. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Goa, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN dengan materi pengelolaan kartu utang di kelas 11 AKL 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Oke, sebelum pelajaran dimulai, silahkan disiapkan dulu ketua kelasnya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, dilanjut dengan literasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk belajar? Siap. ATK-nya ada? Pulpennya? Ada. Buku? Ada. Sudah ada buku paketnya? Ada. Oke. Oke, Ibu absen dulu ya. Ada Salsabila M? Hadir, Bu. Raihan Dirga Saputra? Nur Aulia Sipra? Maratus Saleha? Juliana? Hadir, Bu. Oke. Saya masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Utang jangka pendek. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah pengelolaan kartu utang. Ya, pengelolaan kartu utang. Ada yang masih ingat mengenai utang? Apa itu utang? Utang adalah? Ya, silakan. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga. Oke. Jadi itu ya utang. Kemudian ada yang masih tahu jenis-jenis utang ada berapa? Ada 3. Ada apa itu jenis-jenis utang? Utang jangka pendek, Apalagi? utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Oke. Jadi hari ini yang akan kita bahas mengenai pengelolaan kartu utang. Ya. Sekarang tulis dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, silakan dicatat semua. Nomor 1, menguraikan pengertian
Dan nomor 3, menganalisis dokumen mutasi kartu utang. Sudah dicatat semua? Sudah dicatat semua? Sudah. Jadi, mengapa kalian perlu untuk mempelajari pengelolaan kartu utang? Ini sebagai bekal kalian nanti. Jika sudah lulus dan bekerja pada suatu perusahaan, kalian ditempatkan pada bagian utang, kalian akan disuruh kemungkinan besar ya untuk membuat format kartu utang. Format kartu utang ini akan kalian buat, isinya di dalam adalah saldo-saldo utang kreditur secara terperinci. Satu kartu untuk satu orang kreditur. Mengerti ya? Ya. Ibu sudah bagi kelompok? Sudah. Mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, jadi ada 4 kelompok ya. Sudah ada buku paketnya? Oke, yang akan kita lakukan hari ini, sebentar Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Setelah Ibu tayangkan video, kalian bebas untuk bertanya apa-apa saja yang kurang jelas dalam video, silakan tanyakan kepada Ibu. Setelah itu Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok. Setelah diskusi, Ibu persilahkan kepada semua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Setelah didiskusikan, ditampilkan, dan ditanyakan, memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, ya. Setelah itu, kita akan mengerjakan evaluasi dan membuat kesimpulan. Jelas ya? Jadi silakan, ini Ibu sudah siapkan media berupa video. Di dalam video ini ada materi yang Ibu sampaikan. Silahkan kalian mencatat hal-hal apa saja yang kurang jelas ya. Silahkan dicatat. Jadi diamati, kemudian dicatat hal-hal yang kurang jelas. Sebentar setelah video tampil bisa tanyakan ke Ibu. Oke ya? Silahkan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik bukan? Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pengelolaan kartu utang. Sebagaimana yang kita ketahui, utang adalah kewajiban perusahaan atau badan usaha kepada pihak ketiga yang dibayar dengan menyerahkan sejumlah aktiva atau jasa pada waktu tertentu. Ini sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci kepada tiap-tiap kreditur. Nah, kartu utang ini terdiri dari yang pertama ada nama kreditur, yang kedua ada nomor akun atau nomor rekening, yang ketiga ada syarat pembayaran utang. Dan ini juga kartu utang di dalamnya ada formulir. Formulir di dalamnya ini paling kurang harus berisikan atau terdiri dari 6 kolom. Kolom yang pertama ada tanggal, kolom yang kedua ada keterangan, kolom yang ketiga ada nomor bukti, kolom yang keempat ada debit, ada kredit untuk kolom kelima, dan kolom keenam untuk kolom saldo. Kemudian transaksi-transaksi apa saja yang mempengaruhi saldo utang? Yang pertama adalah transaksi pembelian secara kredit.
Oke, Ibu tampung dulu ya. Pertanyaan yang pertama dari Nur Fadila. Ada lagi yang mau bertanya? Salsabila? Oke, silakan berdiri Salsabila. Apa bedanya kartu utang dengan buku besar pembantu utang? Oke, sudah ada 2 pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah perusahaan wajib membuat kartu utang? Oke. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Nur Fadila. Pertanyaannya adalah apakah penting memahami pengelolaan kartu utang? Seperti itu ya? Oke. Kira-kira kalau Ibu bertanya penting tidak? Penting. Mengapa penting? Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Mengapa perlu memahami pengelolaan kartu utang? Di sini perlunya itu yang pertama untuk mengetahui saldo utang kita kepada tiap-tiap kreditur. Ya. Kemudian untuk memudahkan kita menyusun saldo utang di buku besar. Kemudian apalagi kira-kira? Memudahkan tadi. Perhatikan fungsinya, memudahkan pelacakan kartu utang atau saldo utang. Maka pertanyaan yang kedua dari Salsabila N. Pertanyaannya adalah apa perbedaan kartu utang dengan buku besar pembantu utang? Jadi semua perhatikan ya. Perbedaan antara kartu utang dengan buku pembantu utang. Jika kartu utang dibuat untuk satu kreditur, satu kartu. Perhatikan baik-baik. Jika buku besar pembantu utang ini dibuat satu buku pembantu, di dalamnya terdiri dari semua nama-nama kreditur beserta dengan saldo dan mutasinya. Ya? Bisa dipahami kira-kira ini perbedaannya? Bisa. Jadi kalau kartu utang, dia di sini satu kartu utang untuk satu orang kreditur. Kalau buku besar pembantu utang, satu buku besar pembantu utang berisikan semua nama-nama kreditur beserta saldo utang dan mutasi-mutasinya di dalam. Ya? Oke? Oke, dipahami ya? Oke, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ya, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya beserta dengan bahan ajarnya. Untuk kelompok 1, sudah dapat semua LKPD? Sudah. Sudah dapat bahan ajar? Sudah. Buku paket juga ada? Ada. Oke. Jadi silakan LKPD yang Ibu bagikan itu dikerjakan secara berkelompok. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya dulu kepada teman kelompoknya. Jika belum diketahui oleh teman kelompoknya, belum tahu, baru bertanya kepada Ibu. Ya, silakan cari jawabannya itu melalui sumber buku, bahan ajar maupun di internet. Silakan dari sumber mana saja, silakan dikerjakan. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Ada yang susah dari LKPD-nya?
silakan cari referensi dari buku, bahan ajar yang dibagikan dari Google, silahkan bebas ya. Ada yang susah?
mempengaruhi mutatif utang. 1. Faktur yang diterima dari kreditur. 2. Memo kreditur yang diterima dari kreditur. 3. Bukti pengeluaran kas pembayaran utang. Bagaimana kelompok 3 tadi sudah dijawab pertanyaan oleh kelompok 4? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Jadi semuanya sudah tampil ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang jika sudah tampil semua, Ibu mau kumpul dulu semua lembar LKPD-nya. Silakan dikumpul lembar LKPD-nya. Nah, sekarang selanjutnya karena LKPD-nya sudah dikumpul, kita akan mengerjakan evaluasi. Evaluasinya itu berupa pilihan ganda 5 nomor. Ibu sudah buatkan ke dalam Google Formulir. Silakan kalian akses linknya. Linknya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Silakan diakses melalui HP masing-masing. Oke, waktu yang Ibu kasih 5 menit ya. Ini hanya 5 soal. Silakan dikerjakan. Ada yang kesulitan mengakses link? Semuanya bisa mengakses? Oke, silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, jangan lupa ditekan tombol bawahnya itu kirim. Nah, jangan sampai kalian tidak kirim, tidak sampai jawabannya ke Ibu. Isi dengan benar ya.
membantu kontrol internal dan audit dengan melihat saldo tiap kreditur. Memastikan tidak ada kekeliruan dalam saldo akun besar. Yang ketiga, bukti transaksi memengaruhi mutasi utang. 1. Faktur yang diterima dari kreditur. 2. Memo kredit yang diterima di kreditur. 3. Bukti pengeluaran kas untuk membayar utang. Oke, itu tadi yang diberikan oleh temannya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah pengertian kartu utang. Jadi kartu utang itu adalah salah satu sarana yang digunakan untuk mencatat mutasi utang. Kemudian yang kedua ada fungsi dari kartu utang. Yang pertama, kartu utang berfungsi sebagai alat kontrol bagi internal dan audit. Kemudian yang kedua, memberikan informasi terkait dengan saldo-saldo kreditur. Kemudian yang ketiga, memudahkan pelacakan utang kreditur. Dan yang keempat adalah memastikan tidak ada kekeliruan pencatatan saldo utang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita hari ini. Dan hari ini kita telah belajar banyak hal. Yang pertama itu kita telah belajar materi mengenai kartu utang. Kemudian kita juga sudah bekerja sama, berkelompok secara bersama-sama. Kemudian kita telah mempresentasikan untuk menambah kepercayaan diri, melatih kepercayaan diri, berbicara di depan umum. Kemudian kita telah melaksanakan atau melakukan evaluasi. Oke. Jadi sekian untuk pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajaran selanjutnya kita akan membahas